Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Buat kamu yang ingin investasi, nabung saham, mungkin video ini dapat membantu kamu. Pada video kali ini, saya ingin membahas 5 kriteria saham yang sangat cocok dan baik untuk nabung saham. Apa saja sih kelima kriteria tersebut? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena secara ringkas semua akan tersaji pada video berikut ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat semuanya untuk bergabung di kelas online Finansial Transformasi. Di kelas ini kita akan mengupgrade pengetahuan kita tentang perencanaan keuangan. Kita juga akan memperbaiki tentang program keuangan yang telah tertanam pada pikiran bawah sadar kita. Kita semua tahu bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan sebagian besar hidup kita, termasuk di dalamnya aktivitas keuangan kita. Salah satu bukti bahwa program keuangan itu sangat penting untuk diperbaiki adalah ada begitu banyak orang yang tahu bahwa perilaku boros itu negatif, tetap saja ia terjebak pada perilaku tersebut. Hampir semua orang tahu bahwa nabung itu baik, tapi banyak orang kesulitan untuk menabung, walau penghasilan mereka sangat besar. Yang lebih memprihatinkan nih, ada begitu banyak orang sudah bekerja keras, kualitas dirinya bagus, tapi tetap saja penghasilannya nggak meningkat. Segitu-segitu saja jumlahnya. Itu juga pertanda bahwa program keuangannya butuh di-upgrade, butuh diperbaiki. Jadi saya mengundang sahabat semua untuk bergabung di kelas ini. Kita bareng-bareng meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki program keuangan kita. Cara bergabungnya, silahkan temukan informasi lebih lengkapnya pada deskripsi video ini. Sampai ketemu di kelas online Finansial Transformasi. Salah satu syarat utama jika teman-teman ingin nabung saham, maka carilah perusahaan yang memiliki keuntungan. Jangan pernah meletakkan uang kita membeli saham pada perusahaan yang belum mendapatkan keuntungan. Ini sangat logis. Kita nabung saham itu untuk jangka panjang, maka kita butuh perusahaan yang punya keuntungan. Tujuannya agar perusahaan tersebut tetap bertumbuh dan tetap bertahan dalam jangka waktu yang lama. Saya masih ingat ketika Gotoh melakukan IPO beberapa waktu yang lalu. Salah satu sahabat baik saya bertanya, "Nggak beli saham Gotoh?" Dengan simpel saya menjawab, "Tidak." Kenapa? Karena menurut saya Gotoh tidak layak dikoleksi untuk nabung saham. Salah satu penyebab utamanya adalah Gotoh belum mendapatkan profit. Mungkin Gotoh layak dikoleksi untuk trading, tapi tidak untuk nabung saham. Bagi saya pribadi, jika kita hendak membeli sebuah saham dengan tujuan jangka panjang, maka kriteria utamanya adalah perusahaan tersebut wajib mendapatkan keuntungan. Ini adalah kriteria utama dan nomor satu menurut saya. Mungkin sahabat yang lain punya pendapat berbeda, itu nggak masalah. Sekedar sebuah contoh, saya ingin menunjukkan dua perusahaan yang menurut saya memiliki profil keuntungan yang sangat menarik, yakni BBRI dan BBCA. Kedua perusahaan tersebut konsisten mencetak keuntungan dari waktu ke waktu. BRI mendapatkan pencatatan keuntungan yang lumayan konsisten. Pada tahun 2018, BRI mendapatkan keuntungan sebesar 32,35 triliun rupiah. Pada 2019 mendapatkan profit menjadi 34,37 triliun rupiah. Kemudian pada 2020 ketika COVID-19 melanda, walau mengalami penurunan, BRI tetap mendapatkan keuntungan. Nilainya sebesar 18,65 triliun rupiah. Dan pada 2021 BRI mencatatkan kenaikan keuntungan jika dibanding dengan tahun 2020. Nilai keuntungan BRI pada tahun 2021 adalah 31,7 triliun rupiah. Kondisi yang nggak berbeda dialami oleh BCA. BCA konsisten mendapatkan keuntungan. Pada 2018, BCA memiliki profit sebesar 25,86 triliun rupiah. Kemudian pada 2019 meningkat menjadi 28,57 triliun rupiah. Ketika pandemi COVID-19 melanda, BCA mengalami penurunan, namun sangat sedikit penurunannya. BCA mencatatkan keuntungan sebesar 27,13 triliun rupiah pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, BCA mencatatkan kenaikan keuntungan.
nilainya sebesar 31,42 triliun rupiah. Kedua perusahaan tersebut adalah contoh dari perusahaan yang sangat konsisten dalam mencatatkan keuntungan. Dalam kondisi krisis sekalipun seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 kemarin, kedua perusahaan tersebut tetap mencatatkan keuntungan yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh, salah satu hal yang benar-benar harus kita cari. Jika kita ingin menabung sebuah saham, maka carilah perusahaan yang tetap konsisten mencatatkan keuntungan. Kriteria kedua, jika kita ingin menabung saham, maka carilah perusahaan yang harga sahamnya punya kecenderungan naik. Ini penting. Tujuan kita nabung saham adalah untuk meningkatkan produktivitas uang kita, agar uang kita terus meningkat nilainya, agar uang yang kita tabungkan tidak semakin menurun. Oleh karena itu, mencari perusahaan yang punya profil harga sahamnya terus naik itu penting agar di masa mendatang kita bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Sebagai contoh, saya ingin menunjukkan naik turunnya harga saham BRI. Ini adalah grafik naik turunnya harga saham BRI dalam 5 tahun terakhir ini. Pada 30 Oktober 2017, harga saham BRI sebesar Rp3.110. Kemudian pada 9 September 2022, harga saham BRI tercatat Rp4.610, naik sebesar 48,23%. Artinya, walaupun ada fluktuasi naik dan turun, dalam 5 tahun terakhir ini, secara keseluruhan harga saham BRI naik sebesar 48,23%. Contoh lain yang lebih luar biasa adalah saham BCA. Pada 30 Oktober 2017, saham BCA tercatat sebesar Rp4.085. Kemudian pada 9 September 2022, harga saham BCA sebesar Rp8.375, naik sebesar 105%. Ini sesuatu yang sangat fantastis. Dalam 5 tahun, BCA mengalami kenaikan sebesar 105%. Teman-teman dapat melihat pada grafik tersebut bahwa BCA mengalami kenaikan harga yang cukup konsisten dari masa ke masa. Artinya, profil kenaikan harga saham yang pernah terjadi itu patut kita pertimbangkan, karena kita berharap di masa depan harga saham yang kita beli bisa naik dan kita mendapatkan keuntungan. Walaupun segala sesuatu itu nggak ada yang pasti. Setidaknya dengan melihat kinerja yang pernah terjadi, kita bisa memprediksi dengan jauh lebih baik apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kriteria ketiga, emiten memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik. Kita perlu memperhatikan kinerja perusahaan. Apakah perusahaan yang sahamnya akan kita beli memiliki kinerja yang baik atau tidak? Cara paling sederhana dan mudah untuk mengevaluasi apakah kinerja perusahaan itu baik atau buruk, teman-teman dapat melihat pada indeks LQ45. LQ45 merupakan kumpulan 45 saham yang memiliki kinerja yang sangat baik. LQ45 disusun oleh Bursa Efek Indonesia. Dilakukan evaluasi secara berkala. Setiap 6 bulan sekali ada perubahan struktur perusahaan yang masuk pada LQ45. Artinya kita nggak perlu susah-susah mengevaluasi satu persatu perusahaan. Dengan melihat saham yang ada pada daftar indeks LQ45, kemungkinan besar perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah terpilih, sudah dievaluasi oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Agar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, ada baiknya kita mengkomparasi, membandingkan struktur perusahaan yang ada pada daftar LQ45 hari ini dengan mungkin 10 tahun yang lalu. Jika perusahaan tersebut secara konsisten masuk dalam LQ45 dalam waktu 10 tahun, artinya perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik. Buat sahabat yang ingin mengetahui profil perusahaan yang masuk pada indeks LQ45 pada 10 tahun yang lalu,
sampai dengan yang hari ini, maka saya menyajikan linknya pada deskripsi video ini. Sebagai contoh, saya ingin menyajikan data 45 perusahaan yang masuk dalam LQ45 pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian kita dapat mengkomparasikan dengan 45 daftar perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 periode Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Dari komparasi tersebut, ada beberapa perusahaan yang tetap konsisten berada dalam LQ45 pada tahun 2012 dan LQ45 pada tahun 2022 ini. 4 contoh perusahaan yang dapat kita ambil misalnya ada BCA, ada BRI, ada Astra International, dan ada Adaro Energi Indonesia. 4 perusahaan tersebut ada pada LQ45 tahun 2012 dan tetap berada pada LQ45 di tahun 2022 ini. Artinya, dari proses seleksi ini, setidaknya 4 perusahaan yang saya sebutkan tersebut memiliki kinerja yang cukup konsisten karena berada pada daftar LQ45 di 2012 yang lalu dan tetap berada juga di LQ45 pada tahun 2022 ini. Artinya patut diduga keempat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat bagus. Kriteria berikutnya yang patut kita perhatikan ketika membeli saham adalah harganya murah. Konteks harga murah dalam hal ini bukan berarti harga nominal sebuah saham. Sebagai contoh misalnya, harga BBWCA pada 9 September 2022 hari ini adalah 8.375. Kemudian harga BBRI pada 9 September 2022 adalah 4.610 dan Mandiri 9.075. Dari 3 komparasi harga tersebut, kita tidak dapat mengatakan bahwa Mandiri lebih mahal daripada BRI dan BCA. Karena konsep harga mahal atau murah dalam saham tidak tercermin pada harga pasar sebuah saham. Ada banyak alat analisa yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah sebuah saham tersebut harganya mahal atau murah. Salah satunya adalah dengan membandingkan harga saham hari ini dengan nilai buku saham. Harga saham hari ini adalah harga pasar yang berlaku dan nilai buku saham adalah nilai aset, nilai kekayaan sebuah perusahaan. Konsep ini kita kenal dengan price book value. Jika perusahaan memiliki nilai PBV kurang dari 1, artinya harga saham tersebut sangatlah murah. Namun jika perusahaan memiliki nilai PBV lebih dari 1, artinya harga saham hari ini lebih mahal jika dibandingkan dengan nilai aset yang terbukukan. Cara lain untuk membandingkan apakah sebuah saham murah atau tidak adalah dengan mengkomparasi PBV saham pada satu sektor. Misalkan sektor perbankan. Saya ingin membandingkan PBV dari Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Pada tabel tersebut, sahabat semua dapat melihat bahwa Bank Mandiri memiliki harga sebesar Rp9.075, namun PBV-nya sebesar 2,09. Kemudian BRI harganya 4.610, PBV-nya adalah 2,47. Dan BCA harganya adalah 8.375 dan PBV-nya adalah 5,09. Artinya dari 3 saham ini, saham Mandiri adalah saham dengan PBV yang paling rendah. Artinya ini adalah saham dengan harga yang paling murah jika dibandingkan dengan BRI dan BCA. Kriteria terakhir yang dapat kita gunakan sebagai acuan ketika kita memilih saham adalah pilihlah saham yang perusahaannya telah dikenal luas oleh masyarakat dan menguasai pasar. Setidaknya ada di daftar 5 besar perusahaan pada sektornya. Misalkan pada sektor perbankan, ada BCA, ada Mandiri, dan ada BRI sebagai penguasa pasar utama. Maka ketiga perusahaan tersebut adalah perusahaan yang layak dapat kita gunakan sebagai tempat untuk nabung saham. Mungkin sahabat semua bertanya, kenapa sih kita harus memilih saham dari sebuah perusahaan yang telah eksis di masyarakat? Tujuannya jelas,
Kita nabung saham itu jangka panjang. Kita ingin nabung pada perusahaan yang masih terus berjalan, masih terus beroperasi, dan masih terus mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Inilah 5 kriteria yang dapat kita gunakan untuk memilih saham yang tepat jika kita gunakan untuk proses nabung saham. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, sebelum teman-teman mengambil keputusan, pastikan kita benar-benar bijak, kita benar-benar paham terhadap apapun yang kita pilih. Video ini hanya sekedar sharing pengalaman, hanya sekedar tempat untuk berbagi, bukan rekomendasi. Jadilah investor yang bijak. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.